Rema hari ini, Mazmur 81 ayat 17. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Kita semua pasti sangat familiar dengan kisah Yusuf. Bagaimana ia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak di Mesir. Lalu kemudian ia difitnah, bahkan sampai di penjara. Masih ingat jugakah Anda bagaimana Yusuf pada akhirnya bisa keluar dari penjara? Ya, suatu hari Firaun bermimpi, tetapi di negeri itu tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya. Sampai juru minuman Firaun yang pernah satu penjara dengan Yusuf menceritakan tentangnya kepada Firaun, hingga ia dipanggil untuk mengartikan mimpinya. Karena ada hikmat dan kuasa Tuhan atas Yusuf, ia pun dapat mengartikan mimpi Firaun dan bahkan kemudian diangkat sebagai penguasa kedua di Mesir. Di bawah kekuasaannya, berdasar hikmat dari Tuhan, Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan di 7 tahun kelimpahan, bahkan sampai tak terhitung jumlahnya. Setelah 7 tahun kelimpahan itu lewat dan 7 tahun kelaparan datang, di Mesir masih tetap ada roti untuk dimakan. Bahkan tidak hanya untuk rakyat Mesir saja, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Demikianlah Yusuf dipakai Tuhan untuk memelihara orang banyak. Pernahkah Anda berpikir, mengapa Tuhan mengizinkan semua hal tak mengenakan dialami oleh Yusuf? Mungkin sama seperti yang terjadi kepada Yusuf. Pada awalnya, kita tidak dapat menyelami rencana Tuhan dalam hidup kita. Namun, kita bisa memilih untuk tetap percaya dan menyembah Tuhan. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya semua akan tersingkap jelas. Mengapa semuanya itu harus terjadi? Di tengah krisis, Tuhan telah mempersiapkan berkat tersendiri untuk kebaikan kita, dan bahkan Dia menyediakan porsi ekstra sehingga kita dapat memberkati banyak orang. Tidak hanya kuantitas yang ekstra, tetapi juga kualitas yang ekstra akan Tuhan sediakan untuk mengadakan pembedaan antara umat yang menyembahnya dan yang tidak. Sehingga kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya dinyatakan dalam dan melalui hidup kita. Tahukah Anda, apakah yang dimaksud dengan porsi ekstra? Menurut Anda, mengapa Tuhan memberikan porsi ekstra bagi umatnya? Kira-kira, bagaimanakah agar kita bisa mendapatkan porsi ekstra dari Tuhan? Tuhan, kami bersyukur atas porsi ekstra yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami pun rindu bisa mendapatkan pengurapan dan berkat yang double porsi dari-Mu. Kami mau Engkau pakai menjadi alat-Mu, sehingga pengurapan dan berkat double porsi yang kami terima tidak berhenti hanya sampai kami saja, melainkan kami bisa menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga biar nama-Mu sajalah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sementara dunia krisis, bagi kita tersedia bukan hanya kuantitas ekstra, tetapi juga kualitas ekstra dari Tuhan.